kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengidentifikasi beberapa kation bila direaksikan terhadap beberapa reagen. Yuk, simak videonya baik-baik. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas nih apa tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan. Tujuan dari praktikum ini adalah agar kita dapat mengidentifikasi keberadaan dari kation-kation yang akan kita cari, yaitu ada argentum, timbal, merkuri, tembaga, kadmium, arsenik, besi 2, besi 3, aluminium, nikel, zinc, barium, kalsium, strontium, magnesium, kalium, natrium, dan juga amonium. Kemudian, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui dasar-dasar teori dari praktikum ini, yaitu kimia analisis ini dapat dibagi dalam dua bidang yang disebut dengan analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Analisis kualitatif ini membahas mengenai identifikasi zat-zat, sedangkan analisis kuantitatif dia berhubungan dengan penempatan banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel. Zat yang ditetapkan yang dirujuk sebagai konstituen yang diinginkan atau analit. Dapat juga merupakan sebagian kecil atau sebagian besar contoh yang dianalisis. Nah, lalu dalam analisis kualitatif, cara memisahkan ion logam tertentu itu harus mengikuti prosedur kerja yang khas. Zat yang diselidiki itu harus disiapkan atau diubah dalam bentuk suatu larutan. Untuk zat padat, kita harus memilih zat pelarut yang cocok. Ion-ion logam pada golongan-golongan itu diendapkan satu persatu. Endapan dipisahkan dari larutannya dengan cara disaring atau diputar dengan sentrifuge. Endapan dicuci untuk membebaskan dari larutan pokok atau dari filtrat, dan tiap-tiap logam yang mungkin ada harus dipisahkan. Kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Nah, 5 golongan itu yang pertama ada golongan 1 ada Ag+, Hg2+, Pb2+, golongan 2 ada Bi3+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, dan golongan 3 itu diklasifikasikan lagi menjadi 3A dan 3B. Di 3A ada Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+. Di 3B ada Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co2+. Di golongan 4 ada Ba2+, Sr2+, Ca2+. Golongan 5 ada Na+, K+, NH4+, dan Mg2+. Kemudian ada ciri khas dari golongan-golongan ini. Pada golongan 1 yaitu kationnya membentuk endapan dengan asam klorida. Sedangkan di golongan 2 tidak membentuk endapan dengan asam klorida, namun dia membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Kemudian untuk golongan 3 dia tidak bereaksi dengan reagen yang ada di golongan 1 dan 2, tapi dia membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana yang netral. Untuk golongan 4 membentuk endapan dengan amonium karbonat yang dengan adanya amonium klorida. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi, kemudian ada kaki 3, kemudian ada rak tabung, ada bunsen, ada spatula, ada korek api. Lalu lanjut ke bahan-bahan yang diperlukan, yaitu ada larutan AgNO3, larutan HCl encer, larutan amonium hidroksida encer, larutan asam nitrat encer, larutan kalium iodida, larutan kalium kromat, larutan
natrium hidroksida, larutan Na2S, larutan NH4OH, larutan PbNO3 2 kali, larutan asam sulfat encer, larutan HgCl2. Lalu ada logam Cu, ada larutan CuSO4, larutan K4 FeCN6, larutan CD asetat, larutan natrium arsenid, serbuk Zn, H2SO4 encer, kertas saring, larutan FeSO4, larutan K3 FeCN6, larutan FeCl3, larutan KCNS, larutan natrium asetat pekat. Lalu berikutnya ada reagen alizarin sulfonat, larutan AlCl3, larutan NiSO4, larutan dimetilglioksim, larutan ZnSO4, larutan asam sulfat, larutan kalium tiosianat, larutan HgCl2, larutan barium klorida dihidrat, larutan amonium karbonat, larutan amonium oksalat, larutan aqua regia, larutan Kr2CrO4, larutan CaCl2, larutan amonium karbonat, larutan NH4Cl, larutan strontium klorida heksahidrat, lalu ada larutan MgCl2, reagen titan yellow, larutan Na3PO4, larutan Na2CO3, larutan KNO3, larutan etanol atau metanol, larutan asam sulfat pekat, larutan NaNO3, reagen Nessler, larutan HCl pekat, dan juga yang terakhir larutan merkuri nitrat. Kita mengidentifikasi kation di antara golongan 5 tersebut. Yang pertama adalah larutan ya. Lalu larutan ini ditambahkan HCl 6 molar dan menghasilkan larutan golongan 1, larutan golongan 2, dan larutan golongan 3, 4. Di mana larutan golongan 1 dan 2, 3, 4 ini terpisah. Lalu pada larutan golongan 2, 3, 4 kita tambahkan H2S 0,3 molar dan H2O2 dan menghasilkan endapan pada golongan 2 dan memisahkan antara golongan 3 dan 4. Lah pada golongan 3, 4 ini kita tambahkan NH4OH, NH4Cl, H2S dan H2S dengan pH 9 ya, berarti pH-nya basah, dan menghasilkan endapan pada golongan 3 dan tersisalah larutan golongan 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang larutan golongan 1 ya, kation golongan 1. Mari kita tambahkan golongan 1 dengan HCl 6 molar, lalu jadilah endapan AgCl, Ag2Cl2, PbCl2 dengan endapan berwarna putih. Nah, di endapan tersebut kita tambahkan juga air panas. Dan menghasilkan Pb2+ dan AgCl dan Hg2Cl2. Dimana di Pb2+ kita tambahkan K2CrO4 dan menghasilkan endapan kuning dari PbCrO4. Sedangkan untuk AgCl kita tambahkan NH3 atau amoniak dan menghasilkan larutan kompleks dan seimbang ya, yaitu AgNH32+ dan Cl-. Sedangkan kita tambahkan amoniak ke Hg2Cl2 menghasilkan HgNH2Cl dengan endapan berwarna putih dan raksa berwarna hitam, Hg ya.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara kerja golongan 2, 3, dan 4. Cara kerja golongan 2, 3, dan 4 ketika ditambahkan dengan hidrogen sulfida sebanyak 0,3 molar dan H2O2 atau hidrogen peroksida, maka akan menghasilkan golongan 2. Golongan 2 seperti timbal, cupri, kadmium, raksa, arsenik, tin, dan sebagainya. Dan juga akan menghasilkan golongan 3 dan 4. Di sini saya akan fokus membahas golongan 2. Ketika golongan 2 tersebut ditambahkan dengan NH4,2S atau polisulfida, maka akan menghasilkan subgolongan tembaga seperti PbS, CuS, dan sebagainya. Dan juga menghasilkan golongan subgolongan arsen yang di dalamnya terdapat As3+ atau arsenik, Sn4+ atau tin, Sb3+ atau antimon. Dan ketika subgolongan tembaga PbS, CuS, CdS, HGS, dan BiS3 ditambahkan dengan HNO3 atau asam nitrat, maka akan menghasilkan endapan hitam atau HGS, dan juga akan menghasilkan PbS, CuS, CdS, Bi2S3. Dan ketika PbS, CuS, CdS, Bi2S3 tersebut ditambahkan dengan H2SO4 atau asam sulfat dan air, maka akan terjadi endapan putih, akan menghasilkan endapan putih, dan juga menghasilkan Cu2+, Cd2+, dan Bi3+. Dan ketika ion-ion tersebut Cu2+, Cd2+, Bi3+ ditambahkan dengan NH4OH atau amonium hidroksida, maka akan menghasilkan CuOH2 biru, CdOH2 putih, dan juga BiOH2 putih. Ketika CuOH2 biru ditambahkan dengan NH4OH atau amonium hidroksida yang berlebih, maka akan menghasilkan CuNH3 atau larutan biru gelap. Dan ketika CdOH2 putih ditambahkan dengan NH4OH atau amonium hidroksida berlebih, itu juga akan terjadi larutan tidak berwarna, akan menghasilkan larutan tidak berwarna. Dan ketika BiOH putih direaksikan dengan NH4OH atau amonium hidroksida juga akan menghasilkan BiOH3 putih. Dan ketika larutan biru gelap dicampurkan dengan uji spesifik, maka akan menjadi endapan merah. Dan ketika larutan tidak berwarna, CdNH3 itu ditambahkan dengan NH42S, maka akan menjadi endapan kuning. Dan ketika BiOH3 putih ditambahkan dengan SnCl akan menjadi endapan hitam. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke golongan 3 dan golongan 4. Untuk kation golongan 3 dan golongan 4, jika ditambahkan dengan amonia hidroksida, amonia klorida, dan hidrogen sulfida pada pH 9 atau dalam keadaan basah, itu akan memperoleh dua hasil. Hasil yang pertama itu ada golongan 3 yang berupa endapan. Golongan 3 yang berupa endapan ini ada kation dari aluminium, krom, kobalt, ferum, nikel, mangan, dan zinc. Lalu untuk hasil yang kedua itu
akan berubah menjadi kation golongan lain. Untuk golongan 3 yang berupa endapan ini, jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, itu akan memperoleh dua hasil. Hasil yang pertama itu ada mangan 2 hidroksida, kobalt 2 hidroksida, ferum 2 hidroksida, dan nikel 2 hidroksida yang berupa endapan. Lalu untuk hasil yang kedua, itu ada AlOH4, ZnOH4-. Untuk mangan 2 hidroksida, kobalt 2 hidroksida, ferum 2 hidroksida, dan nikel 2 hidroksida yang berupa endapan ini, jika direaksikan dengan potasium tiosianat, itu akan memperoleh larutan merah dari ferum tiosianat. Lalu yang kedua, jika direaksikan dengan potasium tiosianat dalam alkohol, itu akan memperoleh larutan biru dari kobalt tiosianat. Lalu yang ketiga, jika direaksikan amonia, itu akan memperoleh dua hasil. Hasil yang pertama itu ada ferum dan mangan yang berupa endapan. Lalu hasil yang kedua itu akan direaksikan lagi dengan dimetil dioksim. Jadi setelah direaksikan dengan NH3 atau amonia, lalu direaksikan lagi dengan dimetil dioksim, itu akan memperoleh endapan merah dari nikel dimetil dioksim. Lalu yang keempat, jika direaksikan dengan natrium bismutat, itu akan memperoleh larutan ungu dari MnBiO3 2 kali. Lalu untuk AlOH4-, CrOH4-, dan ZnOH4-, jika direaksikan dengan HNO3 atau asam nitrat, itu akan memperoleh 3 hasil. Hasil yang pertama dulu ya. Hasil yang pertama ini akan membentuk larutan jingga dari dikromat. Dan jika larutan jingga dikromat ini direaksikan dengan barium klorida, itu akan menghasilkan endapan kuning dari barium kromat. Lalu untuk hasil yang kedua, jika setelah direaksikan dengan asam nitrat, lalu direaksikan lagi dengan amonia hidroksida, itu akan memperoleh endapan putih dari Al13. Lalu untuk hasil yang ketiga, setelah direaksikan dengan asam nitrat, lalu diuji dengan kertas difenyl tiokarbazon atau kertas ditizon, itu akan memperoleh warna merah keunguan. Dan teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan ya, yang tadi dibahas oleh teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analitik kation golongan 4. Nah, isinya golongan 4 kation ini adalah barium atau Ba2+, kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, natrium atau Na2+, kalium atau K+, dan juga amonium atau NH4+. Nah, sekarang kita akan uji dengan menambahkan larutan amonium sulfate atau kita tulis dengan NH42SO4. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang pertama menjadi endapan putih BaSO4 atau barium sulfate, dan juga ini yang tidak mengendap adalah Ca2+, Mg2+, Na2+, K+, dan juga NH4+. Nah, ternyata yang mengendap menjadi endapan putih adalah barium, tapi ini masih bersifat barium sulfate. Nah, kita akan uji nyala barium sulfate ini. Nah, kira-kira hasilnya apa? Ternyata ketika diuji nyala menjadi warna hijau kekuningan untuk bariumnya. Nah, untuk golongan-golongan yang belum mengendap ini, kita akan uji lagi dengan menambahkan larutan amonium oksalat atau NH4,2C2O4 yang bersifat basa. Nah, kira-kira siapa yang mengendap? Nah, oke. Nah, endapan putih itu ternyata kalsium oksalat. Nah,
Terus yang tidak mengendap adalah magnesium, natrium, kalium, dan juga amonium. Nah, yang tidak mengendap ini kita uji lagi dengan menambahkan larutan disodium fosfat. Nah, disodium fosfat ketika magnesium, natrium, kalium, dan amonium ditambahkan dengan larutan disodium fosfat. Nah, ini masih ada yang belum mengendap. Nah, yang belum mengendap nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita bahas yang sudah mengendap, yaitu menghasilkan endapan putih, yaitu magnesium amonium fosfat. Nah, kita uji lagi. Uji nyala dengan menambahkan larutan NaOH atau natrium hidroksida. Hasilnya adalah tetap menjadi endapan putih, tapi udah berbeda senyawa ya. Di sini magnesium atau magnesium hidroksida. Nah, kita tambahkan lagi dengan magnesium 1 atau 2 dan hasilnya endapan biru untuk unsur magnesium. Nah, yang belum mengendap, yaitu kita slide selanjutnya, itu adalah natrium, kalium, dan amonium. Nah, ini kita uji nyala ya, uji nyala. Nah, ketika diuji nyala ada nyala kuning, tapi yang nyala kuning adalah natrium dan juga nyala merah keunguan untuk kalium. Nah, nyala kuning ini, natrium ini ketika ditambahkan dengan seng uranil asetat itu akan menghasilkan endapan kuning. Nah, yang nyala merah ini, yang nyala merah keunguan atau kalium ini ketika ditambahkan dengan natrium heksanitrikobalt 3 itu akan menghasilkan endapan kuning juga. Nah, yang amonium itu gimana? Nah, kita tambahkan dengan dipanaskan dengan NaOH atau natrium hidroksida sebesar 6 molar. Nah, hasilnya adalah bau gas amonia.